segala sesuatu yang keluar dari diri Allah itu bukan Allah. Nih, secara data saya kasih supaya kita itu nggak ngading, tidak cerewet salah. Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Rohku tidak selama-lamanya diam di dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia Bang Sumai ini siapa? Roh Allah, roh Elohim, ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Bang Suma adalah ruah Elohim. Yang ada di dalam diri Yesus ruah Elohim. Apakah Yesus dan Bang Suma sama? Sama. Gak ada bedanya. Bedanya kemudian roh Elohim yang ada pada diri Bang Suma itu prosesnya dari proses persetubuhan laki perempuan. Roh Allah yang ada pada diri Yesus itu tidak melalui proses persetubuhan, tetapi langsung masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan. Begitulah cara Tuhan menciptakan makhluknya. Ada yang tanpa ayah ibu, ada yang tanpa ayah, ada yang tanpa ibu. Jadi roh yang ada pada diri Bang Suma, roh yang ada pada diri Yesus sama-sama ruah Elohim. Jadi bukan firman, bukan kata-kata, bukan lidah yang turun dari langit. Lidah pita suaranya Tuhan turun treng jadi Yesus. Tuhan tak punya pita suara lagi. Bukan, tapi Yesus itu adalah kalimatuhu, kalimat yang berasal dari Allah. Ruhullah, ruh yang keluar dari Allah. Semua roh yang keluar dari Allah itu bukan Allah, tapi roh itu semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh nih, 30 detik, habis itu coba Anda telusuri pernyataan saya, mana yang bisa ditanggapi. Ketika seorang penghujat agama Islam selevel MKC ditangkap oleh polisi, apa sebabnya dia ditangkap? Karena suaranya terdengar, keluar dari mulutnya. Suara itu keluar. Kalau suara itu adalah satu pribadi dengan MKC, maka jangan MKC yang ditangkap. Yang ditangkap suaranya aja. Tetapi karena suara itu adalah pribadi baru yang keluar dari diri MKC, maka yang mengeluarkan suara itu harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sama seperti ada orang berdiri duduk di atas pohon karena kebelet di atas, di bawah ada Pak Bom misalnya, kena kepalanya. Pak Bomnya ngamuk, yang dilempari siapa? Yang dihukum siapa? Yang di atas. Kenapa bukan nya yang ditampar? Padahal itu keluar daripada orang yang ada di atas pohon. Karena sejatinya yang bersama-sama dengan bom itu, yang bersama-sama dengan orang tersebut adalah anusnya. Tidak bersama-sama, kemudian ketika keluar sesuatu dari anusnya itu bukan orang itu. Begitulah Elohim. Coba Anda baca Yesaya 55 nomor 11 atau Mazmur 33 nomor 9. Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah itu bukan Allah, tetapi makhluk Allah. Makanya Yesus dikatakan bahwa dia sama seperti makhluk-makhluk yang turun dari surga. Demikian. Oke Bang Suma, terima kasih untuk penjelasannya. Oh, jadi sesuatu yang keluar dari Allah bukan Allah, berarti firman itu Yes. Bang Suma katakan adalah ciptaan berarti ya. Yes. Jadi pernah firman itu tidak ada berarti. Artinya bahwa Ketika kalau Tuhan itu ada. Sebentar Bang. Nanti Iya. Berarti pernah kalau Tuhan itu ada firmannya, pernah Tuhan tidak punya firman. Kalau saya menggambarkan berarti pernah Tuhan itu bisu begitu Bang ya. Oke. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya lidah. Ketika orang itu diam, bukan berarti dia nggak punya pita suara. Lagi kepingin aja diam, bukan berarti dia bisu. Jadi ketika Tuhan, ya silakan. Oh, berarti kalau Tuhan, berarti sudah ada dong firman-Nya bersama dengan Tuhan. Kalau dia tidak pernah bisu, artinya tidak ada di mana bahwa firman itu tidak ada. Artinya begini loh Bang. Maksud saya kalau namanya bisu itu berarti kan memang tidak ada suara. Nah, berarti kalau Abang bilang bahwa Tuhan hanya berdiam seperti Abang gambarkan,
padahal ada firman di sana, berarti firman itu tetap ada di sana, berarti tidak pernah tidak ada, maksud saya begitu, selalu ada berarti. Jadi kalau saya membayangkan jadinya begini Bang, berarti firman itu adanya sejak Tuhan ada begitu. Kalau diciptakan berarti Tuhan muncul, lalu firman itu juga ada muncul di sana. Kalau firman itu benar-benar ciptaan, kalau saya berpikirnya begini, waktu Tuhan muncul berarti belum ada suara atau belum ada firmannya. Kemudian Tuhan bilang, ayo ada firman, baru firmannya ada. Nah, itu kalau saya membayangkan bahwa firman itu ciptaan. Tapi kalau munculnya bersama-sama dengan Tuhan sejak dia ada, seperti saya lahir lalu ada suara saya, sebenarnya walaupun suara saya mungkin nggak bisa ditelaah ya waktu lahir itu, mungkin hanya sebuah suara tangisan, tapi kan ada, saya muncul suaranya sudah ada. Nah, apakah tadi saya bertanya, apakah firman itu munculnya Allah dulu baru firman, atau bersama-sama munculnya barengan, maksudnya seperti saya lahir, begitu lahir ada suara saya, begitu Bang. Oke, baik. Seorang penguasa berdiam dalam ruang kerjanya, berpikir, merenung sambil memegang pulpen, lalu digoreskanlah apa yang kemudian ingin dia lakukan. Penguasa nih, sang penguasa ini kemudian terdiam, membisu di dalam ruang kerja. Lalu kemudian dia putuskan, keluarlah kemudian dia dari ruang kerja, lalu memberikan instruksi. Bapak-bapak, ibu-ibu kumpul, saya ingin menyampaikan mulai besok kita harus membangun jembatan yang menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia. Saya nggak mau tahu, mulai besok. Siap? Siap. Berjalan waktu, trak, jembatan selesai. Pada mulanya jembatan itu adalah firman. Pada mulanya jembatan Tapi itu, sabar dulu. Bang, logikanya. Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Oke, lanjut. Nah, berarti yang bersama dengan Allah itu bukan firman. Yang bersama dengan Allah itu kalam. Apa itu kalam? Kemampuan yang melekat pada diri Allah, itu disebut sifat. Kemampuan yang melekat pada diri Allah untuk berfirman kapan aja dia mau, kapan saja. Mazmur 33 nomor 9, cukup memberi perintah, trak, jadi. Apa yang diinstruksikan itu yang ada. Bukan berarti firman itu tidak ada pada dirinya. Tidak. Mesin itu ada pada diri Allah. Sifat yang sama dengan Allah itu bukan kata-kata. Yang sama dengan Allah itu adalah sifatnya. Apa itu kalam? Kemampuan berkata-kata. Yesaya 55 nomor 11. Kemampuan berkata-kata itu yang melekat, bukan firman yang melekat pada diri Allah, bukan. Sama, bukan perkataan yang melekat pada Bang Suma, tapi yang melekat pada Bang Suma itu adalah lidah dan pita suara, mulut yang melekat pada diri Bang Suma. Kapan saja Bang Suma mau, dia bisa berbicara. Dengan berbicaranya inilah aspek pemersatu antara unsur lidah dan pita suara mengeluarkan gelombang. Gelombang itu sampai ke kuping. Kuping itulah yang mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Bang Suma. Kata-kata yang keluar itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari mulut yang terdiri dari pita suara dan juga lidah. Begitulah Allah, yang melekat pada diri Allah itu sifatnya, bukan Yesus. Bukan perkataan yang melekat pada diri Allah, tapi yang melekat pada diri Allah adalah sifat kalam. Maha berkata-kata, maha mencipta. Jadi yang melekat pada diri Allah itu maha besar, maha mengetahui, maha dan seterusnya. Itu yang melekat. Maha berkata-kata disebut kalam. Jadi yang melekat pada diri Tuhan itu kalam, bukan kalimah. Yang melekat pada diri Anda itu adalah mulut, bukan ucapan. Bukan ucapan, tapi mulut. Coba Anda berkata, coba Anda berucap, maka yang keluar itu ucapan, bukan mulut. Mulut ini mesin yang melekat pada diri Anda, sedangkan perkataan itu adalah yang keluar, yang diproduksi oleh mulut Anda. Sesuatu yang keluar dari produksi
yang diproduksi oleh mesin bukan mesin. Asap yang keluar dari knalpot bukan knalpot. Air yang keluar dari keran air bukan keran air. Suara yang keluar dari mulut bukan mulut. Sesuatu yang keluar dari anus bukan anus. Sesuatu yang keluar dari hidung bukan hidung. Itu intinya, sederhananya itu begitu. Jadi sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, itu makhluk. Yang melekat pada diri Allah itu adalah kalam. Yang keluar dari diri Allah itu kalimah. Yesus berasal dari kalam. Kalam untuk menjadi Yesus harus kalimah dulu. Maka Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sifat itu adalah Allah itu sendiri. Nah, dari sifat ini kemudian mengeluarkan perkataan. Maka dikatakan perkataan itu telah menjadi daging. Betul. Bukan mulutnya Tuhan yang menjadi daging, bukan. Tapi sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan yang menjadi daging. Apa pembuktiannya? Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria? Maria, ya, Tuhan yang Maha Tinggi menghendaki engkau hamil. Nah, itu yang disampaikan apa? Sesuatu yang keluar dari mulut Elohim masuk ke kuping Gabriel. Gabriel melontarkan kembali lewat mulutnya kepada kupingnya Maria. Maka apa yang nyampe kepada Maria? Apakah yang sampai ke Maria itu kalam? Bukan. Yang sampai kepada Maria itu adalah kalimah. Kalimah dari Elohim, yang keluar dari Elohim disampaikan Gabriel. Maria, engkau harus hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Apa yang terjadi? Lahir manusia ciptaan tanpa ayah bernama Yesus. Maka Yesus dikatakan adalah pada mulanya dia itu adalah firman. Pada mulanya dia itu adalah kalimah yang keluar dari kalam. Kalam inilah yang melekat pada diri Allah. Jembatan itu adalah firman yang keluar dari kalamnya sang penguasa, sang pimpinan tadi. Bukan pimpinannya yang menjadi jembatan. Bukan knalpotnya yang menjadi asap, bukan pantat yang menjadi kentut, bukan. Bukan mulut yang menjadi suara, bukan. Nah, itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Ini standar pendalaman ilmu mantik yang paling rendah. Kalau ini juga nggak dipahami, saya nyerah. Nah, itu silakan. Oke, Bukan Tuhan itu. terima kasih Bang. Cuma penjelasannya sangat-sangat jelas, ini saya pahami. Insya Allah. Seperti seorang yang bekerja di kantor tadi, dari kalimahnya suruh bangun sebuah jembatan, lalu terbentuklah sebuah jembatan. Dari situ saya berpikir begini, oh berarti kalau begitu, mohon maaf nih, seperti kami ya punya Bible, berarti Bible saya itu kalimat tulohnya ya, jadi bukan Allahnya tetapi hanya kalimatnya. Seperti tadi seorang yang di kantor itu membangun jembatan tadi, yang kemudian kalimatnya jadi jembatan itu tadi. Nah, berarti kalau begitu saya nggak harus dong menuruti yang namanya Alkitab, atau misalnya kalau Bang Zuma tidak harus menuruti namanya Al-Quran, karena itu kan hanya sebuah sesuatu yang muncul karena kalimah begitu, bukan Tuhannya. Saya atau Bang Zuma juga berhak untuk tidak menuruti. Saya tidak berhak menuruti Alkitab saya atau Biblos saya. Bang Zuma juga tidak berhak menuruti Al-Qur'annya, karena itu seperti jembatan tadi, bukan orangnya. Kalau mengerjakan jembatannya oke, tapi kalau sudah jadi jembatan, saya kan nggak harus nuruti jembatan. Jembatan kan juga benda mati. Seperti Biblos saya juga benda mati. Al-Qur'annya, mohon maaf Bang Zuma, kan juga benda mati. Jadi saya nggak berhak menuruti apa yang ada di Biblos, dan Bang Kok Bang Zuma benda mati? Bukan Bang Zuma, Al-Quran. Saya sudah ngomong kok. Seperti saya kan kan itu kan dari kalimat tulohnya, atau kalau saya dari firman Tuhannya jadi Biblos. Jadi Biblos itu kan benda mati, seperti jembatan tadi. Jembatan itu nggak berhak dituruti. Seperti saya, berarti saya menyamakan Biblos saya seperti jembatan itu. Saya nggak berhak menuruti Biblos saya. Demikian juga harusnya Bang Zuma. Seperti itu kalau saya dari pemahaman Bang Zuma itu tadi, yang Bang Zuma jelaskan sangat-sangat jelas. Seperti itu Bang. Oke, terima kasih, baik. Penjelasannya sangat-sangat jelas. Oke, nah sekarang gini, kalau jembatan tidak perlu memang diikuti, nggak perlu.
Karena tidak ada instruksi dari sang penguasa untuk mengikuti jembatan. Memang ada instruksinya. Wahai karyawanku, ikutilah perintah jembatan tersebut. Itu pimpinan gila itu namanya. Tapi pimpinannya memerintahkan kemudian ikuti instruksiku. Instruksiku itu termaktub di dalam sebuah buku panduan kerja. Ikuti itu jika kalian ingin kemudian melihat jembatan yang sesuai dengan yang saya inginkan. Struktur bangunannya, besinya, semennya, pasirnya, ikuti buku panduan. Kapan kalian tidak mengikuti buku panduan kerja, hancur. Kalian bukan pengikut saya, kalian bukan karyawan saya yang baik. Itu kalam. Kalam itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah, ide, gagasan, keputusan Allah, kehendak Allah. Lalu kemudian kehendak Allah itu untuk diketahui makhluknya, maka Allah melontarkan kehendaknya melalui firman. Firman kemudian masuk ke dalam sebuah buku. Firman itu berisi ketentuan, ketetapan, hukum-hukum, larangan dan perintah. Karena ini adalah perintah yang berasal dari kalam Allah, wajib diikutin, wajib, terkecuali buku yang ngaku-ngaku kalam Allah tapi bukan kalam Allah, itu tidak wajib diikuti. Seperti Bible, itu bukan firman Allah, tidak wajib untuk diikuti. Tapi kalau yang seperti Torah, yang seperti Al-Quran, yang runutannya berasal dari Allah, berasal dari kalam, maka wajib. Karena Al-Quran itu adalah kalam nafsi dan kalam majas. Kalam nafsinya karena cakupan daripada Al-Quran itu adalah hukum yang terlontar dari langit, yang keluar dari diri Allah, yang berasal dari kalam Allah, menjadi sebuah kalimat yang tertuang di dalam lembaran-lembaran suci. Sementara kalam majasnya, firman majasnya itu adalah kertas dan tinta. Itu bukan makhluk, itu bukan Tuhan. Tidak perlu mengikuti tinta itu, tidak perlu mengikuti buku itu. Tapi cakupan daripada apa yang tertoreh di atas buku, di dalam buku dan tinta itu yang harus diikuti. Kenapa? Karena sejatinya itu adalah kalam nafsi. Itu adalah kehendak Sang Maha Mengetahui, Sang Maha Pencipta. Nah, sama seperti Yesus. Yesus itu makhluk. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, yang disampaikan. Al-Quran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan apa yang ia sampaikan. Tapi dia bukan Tuhan. Siapa bilang Al-Quran itu Tuhan? Siapa bilang Rasulullah Muhammad SAW itu Tuhan? Siapa bilang Yesus itu Tuhan? Siapa bilang? Tak ada. Mereka hanya penyampai firman. Mereka hanya penyampai firman, yang mana mereka ini adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Siapa bilang dia adalah kalam? Bukan. Yesus bukan kalam, tapi dia adalah manusia. Siapa bilang dia kalimah? Bukan. Yesus adalah manusia ciptaan yang berasal dari kalimah yang keluar daripada kalam. Itu yang betul. Jadi saya kasih analogi 30 detik. Diibaratkan kemudian Yesus, ini cuma analogi ya, motor, knalpot, asap, karbohidrat, karbon dioksida. Itu. Jadi Yesus itu yang mana? Apakah dia knalpot? Bukan. Apakah dia asap? Bukan. Dia hanyalah racun, karbon. Karbon Yesus, asap ini adalah kalimah. Asap ini adalah hasil dari kalimah, sedangkan knalpot ini adalah kalam. Asapnya adalah kalimah dan kalamnya itu adalah knalpot yang melekat pada diri motor. Kalam itu mulut, asap ini kemudian kalimah. Karbon ini adalah Yesus. Jauh sekali. Karbon bukan motor, tetapi knalpot dan motor adalah satu yang tidak bisa terpisahkan. Antara Allah dengan sifatnya tidak bisa terpisahkan. Yang keluar dari knalpot asap, suara, kalimah. Yang terjadi setelah kalimah ini bekerja adalah karbon. Inilah Yesus.
Jadi Yesus ini ciptaan. Itu menurut logika iman kamu itu cuma. Ya, silakan. Ya memang silakan. logika Bang, iman bentar kamu dulu, Bang. Oi. itu. Pakai adab sedikit bang, pakai adab. Bukan giliran Anda bicara. Jangan pakai adab Ya, Belanda. bentar ya, Bang, Lanjut. ya. Bentar penyebar. Sebentar ya. Jadi kesimpulan saya, Yesus itu kalau dianalogikan di motor, Yesus itu hanya racun yang dihasilkan asap. Kalimat ini adalah asap, kalam ini adalah knalpot, dan Allah ini adalah motor. Ia adalah kesatuan, satu kesatuan tak terpisahkan. Pada diri ketika motor itu diam bukan berarti dia nggak punya knalpot. Begitu dibunyikan keluar asap, begitu keluar asap ada karbon, ada racun. Begitu Tuhan mengeluarkan kemudian perkataan yaitu kalimat, maka Maria hamil. Begitu hamil, maka disitulah terjadi pembuahan, lahirlah ciptaan yaitu Yesus. Jadi Yesus ini bukan asap, Yesus juga bukan knalpot, Yesus bukan motor, Yesus bukan kalimat, Yesus bukan kalam, Yesus bukan Allah. Gitu ya Bang. Jadi Yesus murni ciptaan Tuhan. Demikian. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi dari apa yang dipaparkan sama Bang Zuma, kemudian Suara lo kecil bro, gedein. oh iya, maaf. Ini sebenarnya sudah pol ini. Bentar, saya agak teriak dikit. Ya, oke. Jadi dari apa yang dijelaskan sama Bang Zuma, oke, saya sudah memahami bahwa kalau apa yang dipaparkan oleh Bang Zuma secara logika, secara logisnya, bahwa Yesus itu adalah ciptaan karena bukan dari kalam tetapi dari apa tadi, kalimat ya, dari kalimat gitu ya. Oh, tadi pertanyaan saya tadi sebenarnya kan saya sudah menganalogikan bahwa Alkitab atau Biblos saya itu seperti jembatan, bukan buku instruksinya. Jadi kalau kemudian Bang Zuma menyamakan bahwa apa namanya Biblos yang saya pahami tadi saya samakan dengan jembatan tadi adalah buku instruksi, berarti belum jadi jembatan. Berarti buku ini memang benar-benar bukan kalimat, bukan apa ya, bukan apa tadi, berasal dari apa tadi, Yang mana kalimat Bang? ya? Ya. Enggak, maksud saya kalau saya menganalogikan seperti Bang Zuma, kan Biblos saya berarti bukan jembatannya tetapi buku instruksinya, bukan bentuknya tetapi masih sebuah instruksi. Ya betul, kalau gitu berarti memang kalau Bang Zuma menyamakan begitu berarti memang Biblos saya ya bukan firman, bukan seperti yang saya pahami sebelumnya bahwa ini adalah firman begitu. Seperti firman, umat muslim mungkin juga memahami bahwa Al-Quran itu firmannya Tuhan begitu. Seperti jembatan tadi sudah jadi gitu tadi, sudah ada wujudnya adalah jembatan, lalu saya samakan dengan Biblos atau Al-Quran tadi begitu kalau saya memahami. Oke, terima kasih, karena baterai saya sudah habis, saya mohon pamit dulu, turun. Terima Iya, kasih, selamat makasih. siang semuanya. Siang. Kalau bisa Bang Zuma langsung pembuktian aja bahwa Bible itu seperti itu adanya. Ya, jadi sebenarnya gini Bang Handi, yang kita bahas ini bukan Bible tadinya. Cuman teman kita ini tadi mengambil pernyataan saya tentang buku panduan. Yang kita bahas di sini adalah Yesusnya, Sang Mandor. Ya, kalau Al-Quran itu kan buku panduan. Nabi Muhammad mandornya, Yesus mandornya, itu kalau sudah implementasi itu. Tapi yang kita bahas ini tentang kalam, tentang firman, bukan jembatan. Yesus adalah jembatan, bukan Bible itu adalah jembatan, bukan. Nah, ketika berbicara mengenai hal tersebut, maka yang saya katakan di sini adalah bahwa apa yang disebut kalam itu berbeda dengan kalimah. Kalam itu sifat yang melekat pada diri Allah, sedangkan kalimah itu adalah sesuatu yang keluar. Yang keluar dari diri Allah itu bukan kalam, yang keluar dari diri Allah itu adalah kalimah. Sedangkan saudara-saudara Kristen itu berpikir yang menjadi Yesus itu adalah kalam itu sendiri. Itu kesalahan fatal. Betul. Jangankan kalam, kalimah aja tidak. Perkataan itu tidak bisa menjadi
Yesus. Tidak bisa. Perkataan itu hanya sebatas instruksi. Jadilah beras, jadilah nasi, jadilah terang. Bukan perkataan itu yang menjadi terang. Itu cuma instruksi. Jadilah ayam, bukan perkataan jadilah ayam itu yang menjadi ayam. Tetapi itu hanya instruksi. Sama seperti tapi bukannya Bang Ya, Juma, silakan. bukannya Tuhan itu maha kuasa, jadi apa aja bisa dia kan gitu. Oh, bagus. Justru karena dia maha kuasa, makanya dia tidak bisa menjadi tidak maha kuasa. Jangan batasi Tuhan. Nggak begini. Boleh. Dulu Bang Juma, kan Allah yang sebenarnya itu kan tidak berwujud dan siapapun tidak pernah bisa melihat, menjamak dan secara kasat mata. Dengan adanya lah Yesus itu, kita mengenal Allah Bapa itu gitu loh. Oh tidak. Salah cara Nah, pandang. itulah logika Anda. Itu logika iman Anda. Kalau logika iman kami bukan begitu. Itu perbedaannya. Bang sekarang- Bang Suma gini ya. Woi, Yesus satu-satu, woi. Satu-satu. bagian giliran saya kan. Bukan. Penyebar lanjut, berita Juma. baik dulu sama Bang Juma. Ya lanjut berdua. Ngomongnya kok kayak mabuk dia. Ya lanjut Juma ya. Oh, mabuk nih. Ya, jadi gini Bang, penyebar berita. Jadi gini. Ya. Iman Anda, kami nggak punya hak untuk mengganggu itu. Iman kami adalah iman kami. Ini diskusi tentang kebenaran, maka aspek Ya. iman Anda diuji, aspek iman saya diuji. Kan Betul. begitu. Oleh karena itulah, kalau Anda mengatakan iman kami tidak begitu, iya itu iman Anda. Ini kita sedang memaparkan kebenaran menurut Anda dan menurut saya, bukan Ya. membawa iman kan gitu. Nah sekarang Ya. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Oleh karena itu dia berkuasa menciptakan makhluknya tanpa ayah. Ya. Bukan dia maha kuasa menciptakan dirinya menjadi manusia. Bukan. Ketika ada makhluk tanpa ayah, itu Tuhan yang bekerja menciptakannya tanpa ayah. Bukan Tuhan yang menjadi manusia tanpa ayah, bukan. Kalau Tuhan menjadi manusia tanpa ayah, berarti dia meninggalkan kemahakuasaannya, sehingga dia tidak maha kuasa lagi. Kenapa? Jangankan maha kuasa, untuk cebok sendiri aja nggak sanggup tanpa bantuan ibunya. Jadi dia nggak bisa. Dia nggak bisa kemudian tidak maha kuasa. Tuhan itu selamanya maha kuasa, sehingga dia tidak bisa kemudian lepas dari kemahakuasaannya itu. Nah, sementara yang menjadikan dia menjadi manusia itu kan iman. Itu kan karikatur iman yang dibangun oleh saudara Kristen. Kita hargai itu. Tetapi dalam Ya karena perspektif Allah, ya karena gimana? Allah yang sebenarnya itu kan kita tidak pernah tahu siapa, bentuknya seperti apa. Karena kehadiran Yesus itulah kita mengenal Allah. Kita juga kalau berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus itu, karena Allah Bapa itu kita tidak Allah lah, tidak tahu. ini bawa-bawa. Ya gitu loh. ya, jadi gini, Bung. Jadi Ya. gini, ya, Jadi sekali Bang Suma ya. sabar. Sabar John. Sabar aja dulu. Nanti kalau teman penyabar ini sudah memberikan ruang kepada saudari, baru ambil alih. Jadi gini, kalau saudara mengatakan kita tidak bisa mengerti Allah, kita tidak tahu Ya. bagaimana Tuhan itu tanpa kemudian Yesus, itu betul. Ya. Yesuslah yang menerangkan tentang Tuhan itu kayak mana. Ya. Yesus yang menjelaskan, Yesus yang mentafsirkan. Bukan pendeta yang mentafsirkan tentang Tuhan, bukan Kristen yang mentafsirkan tentang Tuhan, sehingga Yesus pun jatuh menjadi Tuhan. Bukan, tapi Yesuslah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi anak Tuhanlah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menjelaskan tentang Tuhan itu. Dia yang Ya berarti itu dia kan. Oh, itu salahnya. Yesus itu dia. Itu salahnya itu di situ. Ketika Anda sabar. Ketika ada seorang guru datang kepada Anda menjelaskan tentang gunung, Anda menuduh guru ini gunung. Ketika Yesus datang menerangkan tentang Tuhan,
Anda mengira Yesus inilah Tuhan. Anda sama seperti orang pagan yang menganggap Paulus itu sebagai dewa beda Hermes. konteksnya Bang Juma, karena gunung itu ada fisiknya, sementara Allah Bapa itu tidak ada fisiknya. Makanya iman yang berbicara di sini gitu loh. Oh, nggak bisa. Kita bedakan. Sekarang Gitu loh, begini. karena gunung itu guru menjelaskan gunung karena gunung itu ada fisiknya, ada barangnya gitu loh. Sementara Allah Bapa itu tidak berwujud. Nah, dengan adanya Yesus itulah kita mengenal Allah Oke. Bapa gitu loh. Jadi kalau ada Itu seorang imannya Kristen. pendeta menerangkan tentang setan yang tak terlihat, itu berarti pendeta itu setannya gitu. Bukan. Setan itu kan nggak berwujud juga, bro. Nah, ya iya, sama seperti Tuhan tidak berwujud. Ya, enggak. Nah, seorang Anda kan pendeta tadi- menjelaskan Anda tentang kan tadi setan, karena setan itu tidak menjelaskan- berwujud, maka guru itu adalah, pendeta itu adalah setan. Tadi menjelaskan tentang gunung, Anda katakan gunung itu berwujud, maka guru itu bukan gunung. Yang tidak berwujud setan. Pendeta menjelaskan tentang setan, berarti pendeta itu adalah setan. Enggak, maksud saya kan Anda tadi menganalogikan itu ibaratnya guru menjelaskan gunung gitu kan, sementara Anda Allah Bapa ini menyangkal kan tidak ada karena wujud gunung itu gitu loh. wujud. Tidak Nah, sekarang wujudnya. setan tidak berwujud. Pendeta Sementara- menjelaskan tentang setan. Sementara- Karena setan itu tidak berwujud, maka pendeta itulah setan itu gitu. Gantian bicara bro. Kalau Bang Juma bicara, jangan bicara Kan gunung juga. berwujud. Jadi saya ambil setan. Pak Bombong menjelaskan tentang setan. Berarti Pak Bombong itulah setan itu gitu. Itu begitu logikanya. Jadi bukan pendeta yang menjelaskan kan. Yesus itu berkata, saya dengan Bapa kan satu, kan ada di kitab itu kan. Makanya Kalau kita Bapak- mempercayai oke, Yesus oke. itu Baik. serta merta Baik. percaya Allah Bapa gitu loh, Baik, Bang. baik. Ketika Yesus berak di celana, Bapak di mana? Allah Bapa itu kan pintunya nggak tahu seperti apa. Loh, Dengan tadi turunnya katanya Yesus itu, satu. Bang, ajar- Tadi katanya satu. Berarti yang Anda lihat itu adalah Bapak itu sendiri, begitu? Ya itulah, Hah? itulah. Ah, Kan ah. dengar dulu. Berarti ketika bayi dia di celana nggak bisa cebok sendiri, berarti Bapak demikian juga adanya. Kalau itu yang Anda pahami, satu dalam arti kata Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Yesus ada di bumi, Bapaknya di surga. Tapi Anda katakan satu. Kayak mana ini? Bolehkah kita itu beragama pakai akal sikit-sikit? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 6, nomor 17, 18 dan 19 Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau satu yang dimaksud itu satu ajaran. Yesus berkata apa berdasarkan perintah Bapa. Yesus melakukan apa berdasarkan perintah Bapa, maka disebutlah satu. Kalau Anda maksud adalah satu hakikat bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri, berarti pada saat Yesus berak di celana, berarti yang berak di celana itu adalah Sang Bapa pencipta alam semesta gitu. Coba, silakan. Ya karena Yesus itu kan manusia, lahir dari manusia, atau juga dia makan ikan. Nah, berarti Bapak juga lahir sebagai manusia. Itulah saya bilang logika iman kamu memang begitu. Kalau logika iman kami bukan begitu. Penafsiran Lalu logikanya aku dan Bapak dan satu itu apa, Bang? sekarang kalau bicara logika kita, bagaimana Baginda bisa membela bulan-bulan di atas, Baginda di bawah? Coba logikakan dulu tuh. Tapi Anda Yang memahami melakukan itu adalah pencipta alam semesta, bukan Rasulullah. Siapa katanya Baginda yang membela bulan? Kan seluruh nabi Coba bermukjizat logika. itu Coba bukan jelaskan logika Anda. Bisa nggak kau jelaskan itu? Tapi kau gampang nanya sekali itu, Itulah- Bang. Gampang sekali. Apa? Seorang nabi mampu melakukan apa saja karena dia adalah utusan Tuhan. Tuhan yang melakukan apa yang kemudian nabinya ingin perlihatkan. Sama seperti Yesus membangkitkan orang mati. Bukan Yesus yang membangkitkan, tapi Tuhan yang mengutusnya yang melakukan itu melalui mukjizat yang diberikan kepada Yesus. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW membelah bulan, bukan dia, bukan beliau yang belah bulan. Panjang. Yang belah bulan itu Allah melalui perantaraan Rasulullah. Kan saya ikutin logika kamu memahami ajaran Bang Kristen. cuma Kan itu gitu. tidak mengenal Allah. Kamu kan pakai logika kamu memahami ajaran Kristen itu, jadi nggak connect gitu. Lalu Itulah Anda yang- memahami agama sendiri itu dengan apa? Dengan akal?
Dengan Atau adanya imani Yesus, saja? Yesus tidak Dengar dulu. mengenal dengan Allah. adanya Yesus itu kita mempercaya Allah Bapa pencipta langit dan bumi ini. Titik. Itu Oke, ya. berarti apakah Allah Tidak pencipta dengan Nabi langit dan siapapun. bumi? Apakah Allah pencipta langit dan bumi ini adalah Yesus? Bapa yang pencipta Bagian dari dia. bukan Allah. Bagian Oh. dari dia. Maksudnya bagian dari dia itu maksudnya Tuhan belah diri gitu. Membagi diri menjadi dua. Itulah logika Anda. Karena itu bagian. Lalu apa yang Anda ingin jajakan di sini? Itu logika saya. Lalu Anda menyampaikan dengan logika Anda atau apa ini? Apa yang Anda pakai untuk menganalogikan iman Anda itu apa? Nah, sekarang Ah. kalau memang saya ini nih ya, karena dia bagian Allah Bapa itu buktinya dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, itu dia menghidupkan orang mati di dirinya atau Allah yang membangkitkan orang mati itu? Ya, dari dianya, dia melalui Nah, Yesus itu. Bagaimana kalau pernyataan saudara itu dibantah Yesus itu sendiri? Di mana tanya? Oke. Ada bantahan enggak? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak Apa dapat dibilang? membuat apa-apa dari diriku sendiri. Jedor. Berarti dia bagian dari itu, bagian dari Allah itu dia sendiri. Makanya itu Tritunggal. Makanya Berarti tidak dapat kalian. Makanya saya bilang kacamata kalian itu bukan sekarang kacamata begini. hitamnya. Sekarang Dari mana begini. ajaran Anda percaya nggak Yesus itu tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Anda percaya nggak? percaya, Ah. percaya. Lalu Yesus ini Karena yang semua adalah apa yang dirinya dibuat sendiri itu adalah perintah. Bapa itu sendiri kan? Perintah Allah Bapa. Apa yang diperbuat Yesus itu semua perintah Allah Bapa. Dan Berarti juga dia pesuruh. dilahirkan. Berarti dia pesuruh kan? Ya, makanya ada keimanan Kristen itu Tritunggal. Lah, kenapa harus Anda Itu. bawa ke situ? Itu iman saudara. Sekali lagi saya katakan, iman Kenapa saudara bukan silakan, itu? kepercayaan Ya, saudara Bapak, silakan. Ini kita sedang membahas kebenaran hakiki. Yesus mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau Anda memahami bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti Bapa tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Iya. Jadi Iya. memang Mulai kena kalau dia nih, kalian mulai kena pakai dia. logika Anda Iya. nggak bakalan terima itu. Loh, konteksnya Anda di situ. Toh juga nanti di hari kiamat bukan Allah Bapa yang turun kok, Yesus kok. Anda itu apa kita kemudian, kritisin ketuhanan Yesus itu? bagaimana bisa Anda mengatakan Yesus itu sementara yang dia mengkritisi manusia? Ketuhanan Yesus. Dari mana Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan? Dari aspek cara apanya? lahirnya lah melalui perawan Maria, itulah kekuasaan Allah Bapa itu menunjukkan kekuasaannya Iya, emang. dan bisa menjalankan Kan itu penjelasan Apa saya itu? tadi di awal. Itu penjelasan saya. 3 SKS saya sudah jelaskan itu tadi. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Yesus itu ciptaan. Sekarang unsur apa yang bukan ciptaan seperti manusia? Ya udah, selesai kita. Oke, selesai. Tepuk tangan. Iya. Yesus ciptaan, Ciptaan tetapi bukan bukan seperti seperti manusia. ciptaan kita manusia. Betul, karena Iya. dia diciptakan tanpa ayah. Udah selesai kita. Selesai, Nah, udah. bubar. Sur- Bubar. surah An-Nisa Yesus atau Anda surah sudah Kudus akui ada? ciptaan, selesai. Atau salah ngomong nih, atau kalau salah ngomong Anda ditarik sudah nih. mengakui Yesus itu ciptaan. Udah, selesai. Enggak, siapa tahu dia salah ngomong Bang Yuma. Berarti Kristen sama dengan penyembah manusia yang bukan ciptaan biasa. Udah selesai. Bubar, semua bubar, bubar. Jangan. Bubar, Gua belum bubar, kebagian. semua bubar. Yang ada di YouTube, yang ada di Komal TikTok, bubar. Semua sudah terjadi. Semua sudah diakui oleh saudara kita. Yesus adalah ciptaan. Dari surga, bukan dari Kan bumi. baru satu orang yang ngakui, Anda Bang, harus kok disuruh bedakan dengan bubar, Bang? manusia. Itulah kelebihan Yesus Enggak, tidak kalau ada sudah pengakuan mewakili bahwa Yesus itu ciptaan, selesai. Yesus adalah ciptaan yang luar biasa. Yes, karena di Al-Quran pun dikatakan demikian. Yesus itu adalah makhluk pilihan Tuhan. Yesus itu adalah hamba yang sangat luar biasa yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Udah selesai. Tapi statusnya tetap aja ciptaan, bukan Tuhan. Terus kenapa Anda mengkritisi ketuhanan Yesus? Anda udah akui loh tadi, ngapain sih kalau Kenapa saya Anda mengkritisi? mengkritisi Tuhan Yesus? Karena Yesus itu ciptaan, Anda tuhankan. Kan udah, Anda sendiri mengakui kok. Apalagi? Loh,
Ini ketawa apa nangis sih? Tuhan itu sebenarnya apa? Kan penguasa. Mulai lagi belok-belok deh. Tuhan itu kan artinya penguasa. Tapi Yesus tidak berkuasa. Nggak ada, Apa itu salahnya cuman- kita mengatakan Yesus itu ada Tuhan? Lah, karena dia bukan Tuhan. Salah itu. Yesus Emang artinya Tuhan itu apa? Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan. Itu kesaksian Yesus. Barang siapa yang mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti dia kerasukan roh jahat. Udah selesai kan? Gak usah panjang lebar lagi kan? Dah, silakan diambil alih Bang Handi. Kelas saya udah selesai, silakan. Bang, kalau kita bubar terus kita ngapain? Ntar dulu. Jadi jelas di sini loh, kamu udah akui Yesus itu ciptaan berbeda dengan ciptaan manusia pada umumnya. Ya jelas memang gitu loh. Ya kalau Anda sudah mengakui itu, kalau kamu masih menuhankan dia, artinya kamu menuhankan ciptaan yang luar biasa itu. Selesai sudah kan di situ. Nggak usah diperpanjang lagi gitu loh. Nah, nanti kalau kamu ketemu saudaramu, teman-temanmu, pendetamu, kasih tahu lah. Ajar itu pendeta. Hoi pendeta, percuma kau berbusa-busa mencari perpuluhan. Kau ajarin kami bodoh-bodoh tiap hari. Kau mengatakan Yesus itu Tuhan, ternyata Yesus itu ciptaan yang luar biasa dari Sang Pencipta. Kasih tahu tuh pendeta, suruh tanda tangan. Tepuk tangan semua. Tuh loh. Nangis lu. Atau salah ngomong mau ditarik? Bro, kalau salah ngomong mau ditarik, ayo ditarik, gua mainin lagi nih. Halo. Gimana? Kenapa? Atau mau ditarik lagi perkataanmu? Kalau Yesus itu ciptaan? Apanya? Bisa dibilang ciptaan, bisa dengan apa ya? Allah itu sendiri gitu loh. Bagaimana? Mau Memang gimana dia lagi nih? diciptakan dari Bunda Maria, dari rahim. Iblisnya nggak terima Bang Handi. Iya. Gitu loh. Oh jadi dia ciptaan, dia pencipta juga? Allah sebenarnya itu kan sekarang saya tanya. Kenapa lagi sini Sekarang orangnya? saya tanya kalian, sesembahan anda aja kan nggak tahu seperti apa, tapi anda aja percaya dengan itu. Apalagi kami pernah ada di dunia ini menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Apa yang kita mau kritisin dengan dia? Dialah Tuhan itu kan gitu loh. Oh berarti Tuhanmu laki-laki, pernah disunat? Enggak lagi. Tuhan itulah itu Yesus itu. Ya udah. Oke, baik. Tuhanmu kamu Yesus dirubah ya. Nah, Tuhannya Maria siapa? Jangan-jangan Tuhanmu beda sama Tuhannya ibunya Tuhanmu. Nah, ayo, Bro, jawab. Lu tiap hari itu aja pertanyaan lu. Bosan gua. Ya makanya lu tadi udah tobat, Yesus itu ciptaan dan luar biasa. Lu berusaha lagi. Dari dulu itu aja pertanyaan. Tuhannya si Maria siapa? Ya biar nabok sekalian gitu loh. Jadi enggak lu udah ganti-ganti pertanyaannya, bosan jawabnya. Tadi kamu udah akui Itu yang ditanya. Yesus itu diciptakan luar biasa. Sekarang kamu nekat lagi menuhankan dia. Ya kalau begitu sekalian aja Tuhan kan anak orang gitu loh. Dulu logikanya ilmiahnya dia diciptakan karena lahir dari perawan Maria kan. Oh, berarti Yesus diciptakan. Itu ilmiah. Berarti Yesus diciptakan. Bisa dia dulu. Iya, karena iya lahir dari udah. Maria. Jadi Tuhanmu Bisa dia diciptakan. Tuhan karena dia bukan dari dunia ini. Ya sekarang pertanyaannya siapa yang menciptakan Yesus? Allah Bapa yang tidak berwujud itu, bro. Oke, Udah. ya terus Tuhanmu yang mana? Yang diciptakan atau yang mencipta? Yang menciptakan sama yang ciptakan, dua-duanya. Berarti Makanya Tuhanmu dua. Trinitas. Berarti Tuhanmu dua. Penyebutannya yang tiga, tapi hakikatnya satu. Ah ini namanya iblis nih yang ngomong nih. Udah tiga dibilang satu. Ini namanya kamu ini nggak normal. Kamu sakit bro. Udah kamu barusan ngomong tiga, kok bilang satu.
pencipta lu Tuhan kan, yang ciptaannya lu Tuhan kan, artinya lu menambah Tuhan. Ini namanya nih, kau lagi dalam keadaan sakit. Kamu sakit ini bro, sembuhlah. Anda yang sakit. Kalau iman Loh. saya itu apapun kau bilang tidak bisa tergoyahkan. Nah kau bilang tadi 3, tapi lu bilang 1. Tuhanmu itu adalah 1. Tuhanmu Kan pencipta. keimanan Kristen itu kan- Tuhan kamu juga yang diciptakan. Gimana ceritanya? Pencipta yang diciptakan lu gabung lu jadiin Sekarang gini Tuhan. aja. Gimana ceritanya Kesempat bro? kamu aja nggak jelas seperti apa kamu bisa percaya dengan Gimana ceritanya Kan nggak pencipta lebih dengan sama yang dia. diciptakan lu gabung menjadi 1, baru lu Tuhan kan gitu loh. Gimana ceritanya? Oke. Ini yang ngajarin kamu siapa? Dengar ya. dengar dulu. Allah Bapa pencipta langit ini bisa nggak kau gambarkan seperti apa? Nggak bisa digambarkan, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Oh, oke. Dengan itulah dialah turun melalui Yesus itu dilahirkan dari Bunda Maria untuk menyatakan semua apa yang mau diinginkan Allah Bapa itu. Itu Oh jawabannya. jadi Bunda Maria mengandung pencipta. Iya. Kan Allah Bapa itu kan maha kuasa. Iya, Jadi apa aja pencipta. kan bisa. Pencipta ini masuk ke dalam kandungan Maria, begitu. Ya, ya. Memang di surat di kitabmu juga itu tertulis ada lahir Buset dari Maria. dah, gitu loh. Emang Kenapa Bunda kamu pungkiri? sebesar apa sih kandungan Maria bisa menampung yang maha kuasa itu, yang maha besar itu? Segede apa kandungan Maria? Itulah pemikiran kamu sempit. Kan Tuhan itu maha Nah, kau kuasa. yang masukkan Tuhanmu Jadi ke dalam apapun kesempitan bisa, kok. Bukan siapapun bisa. Kalau memang dia berkehendak. Kamu Anda yang kan memasukkan, menyebutkan begitu. Anda yang kamu yang menyebutkan. memasukkan Itu pencipta gimana? ke Coba dalam secara- rahim secara Maria, bro. perawat. Secara Kamu yang memasukkan sang pencipta ke dalam rahim Maria. Kamu yang ngomong barusan. logika bisa nggak melahirkan perawan? Tapi itu terjadi. Ah, itulah kuasa Allah. Yang dilahirkan Maria, yang dilahirkan Maria manusia atau Tuhan? Manusia, kan Maria manusia. Berarti Yesus manusia. Iya dia makan ikan asin kok, makan kue kok. Memang dia manusia di dunia Ya ini. udah, berarti kau menuhan. Kalau manusia ini kau anggap Tuhan, berarti kau menuhankan manusia. Selesai. Iya. Jadi Tuhanmu manusia. Iya, apa salahnya? Ya udah, Tuhanmu manusia. Ya nggak salah. Menurut lu nggak apa-apa, silakan saja. Ya daripada Anda tidak tahu seperti apa Tuhanmu, Siapa bilang nggak tahu? seperti apa coba jelaskan dulu. Ya, Tapi Anda percaya dengan itu, Anda berarti iman Anda itu abstrak, ilusi. ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan saya bukan Anda manusia, bisa- gitu aja. Berarti iman Anda lebih sengklek, percaya tidak tahu seperti apa. Maaf, Kembali. ilusi. Kalau begitu Betul, imannya Pak. juga, imannya Bunda Maria sengklek juga dong kalau begitu. Kenapa? Karena Bunda Maria tidak menuhankan anaknya loh. Dia menuhankan yang maha goib itu, yang tidak terlihat. Yesus Nah, sendiri dia- berkata di Yohanes 5:37, Iya. rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu Tuhan itu yang dimaksud Yesus. Itu Bapa yang tidak bisa dilihat, Gimana? bukan Allah. Tapi kamu Bukan datang Allah ini yang mengatakan bersih. bahwa Tuhan itu bisa dilihat, ya silakan saja. Artinya Tuhanmu itu laki-laki. Saya nggak bisa ngebayangkan siapa yang menyunat Tuhan. Itu Gitu Bapa loh. Bang, yang Dan kamu tidak- juga harus konsisten bahwa yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhanmu. Jadi kamu pernah kehilangan Tuhan satu biji waktu dia mati Gini. 3 hari. Gini Andi, kan ada ayatnya juga mengatakan betapa besar kasih Allah kepada manusia sampai anaknya yang tunggal diserahkan untuk menyelamatkan umat manusia. Anda lupa dengan ayat itu. Diserahkan kepada siapa? Saya ini karena Kepada manusia, makanya dia rancunya mengalir. Alkitab kita. Penyebar diserahkan kepada siapa Yesus? Ya, untuk menebus dosa manusia itu. Iya, karena diserahkan ada kepada siapa? keturunan dari Adam karena Diserahkan kepada siapa? ya itulah penyaliban itu. Oh, diserahkan kepada Kepada tentara manusia. Romawi untuk dibunuh. Iyo. Baju ambil adil lagi nih, lebih parah ini. Nauzubillah min zalik. Ini Yang saya Bang Andi, dulu. daya tangkapnya nggak bisa. Nggak bisa Bang Andi. Saya nggak bisa diskusi dengan orang yang sangat rendah IQ-nya daya rendah, tangkap. IQ-nya rendah, IQ-nya rendah. Ini Tuhannya katanya dia kenal yang mana bang? Tuhan mau apa yang hitam,
Yang negronya atau yang Chinese? Yang mana pilih nih? Kau kenal toh Tuhanmu nih? Iya, giliran saya dulu beri kesempatan Ya, dulu. ya, 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 ya. John, kau belajar bahasa Indonesia dulu, John. Kau belajar bahasa Indonesia dulu. Dia pernah stroke. Kalian ciptakan saya. Dia pernah kena stroke. Dia Goblok pernah sih. kena stroke ini. Jadi ngomongnya gini, nggak apa-apa. Silakan, mana Tuhan mau pilih. Iya, ini tadi Bang Juma bilang si John saudari. Bang Juma, si John ini laki-laki loh. Masa Laki, bilang laki-laki saudari? dia. Laki-laki dia, Bang. Bang Cuma, ingat ya, Bapak Yesus yang umur hidup Yesus Bang Cuma ingat memanggil ya. Bapak. Bang Juma ingat ya, Bapak. Israel, mana Tuhanmu, John? Mana Tuhanmu, Ya, kalian menghina saya saja. Mudah-mudahan Bang Juma gak lagi makan ya. Sempat lagi makan keselak dia. Bang Juma ingat ya, Bapak. Oke, silakan Mbak, silakan. Apa yang ingin Laki-laki dia, Bang. Oh iya, Laki-laki Saudara John. Laki-laki jadi-jadian Ya. itu. Oke, Ya. Saudara John, apa yang ingin Anda bicarakan? Silakan. Ya, saya bicarakan dulu ya. Ya, Menurut tradisi Yahudi, ya. itu tidak ada akal kata Allah. Mereka tidak kenal itu. Camkan itu. Oh. Bahkan di dalam kitab Taurat, ya, kitab pertama, kitab Musa, tidak ada kata Allah. Harus paham. Rancunya Alkitab kami, terjemahan bahasa Indonesia. Di sini karena terjemahan diikuti dengan bahasa Arab, jadinya Allah. Kenapa dikutip? Kenapa Ngomongnya dikutip? lucu kali. Kenapa dikutip nama Tuhannya umat Islam kalau gitu? Kenapa? Kalau ternyata kata Allah itu salah. Bang Suma tanya aja di LAI Lembaga Alkitab Indonesia ya Bang. Itu bukan. Iya. Bukan. Berarti ranah kitab saya. Anda salah dengan menggunakan kata Allah. Iya, karena Allah itu. Oke, tepuk tangan. Iya, Dah. Ya, dah. Berarti selama ini Kristen mengkitabkan kitab yang salah. Udah selesai. Sebuah agama, suatu agama, kitabnya bermasalah atau kitabnya salah, maka agama itu salah. Bukan bermasalah, Bang. Bukan Tapi- bermasalah. Terjemahannya, tapi terjemahannya yang lanjut. Bukan bermasalah. Oke. Ya, Bang. Terjemahannya itu yang benar apa? Yang benar itu Adonai Elohim. Adonai itu bukan bahasa Indonesia. Tapi Iya. Kitab itu Anda kan bahasa diterjemahkan. Kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Iya. nama Tuhan yang Akar-katanya benar, bahasa Ibrani kan, Bang? nama Tuhan, nama Tuhan yang benar dalam bahasa Indonesia itu apa? Nah, gini ya Bang, seumpamanya Adonan. Kitab Abang ini kan berbahasa Arab kan? Asli Enggak, kan? bukan. berbahasa Jangan Arab. lari kepada kitab saya. Ini sedang kita bahas tentang nama Allah yang Anda katakan salah. Nah, Nah, ketika ini kitab saya Anda, sabar dulu, bahas ini, Bang. Ketika dengar, ketika kitab Anda masuk ke Indonesia, untuk supaya nama Tuhan itu menjadi benar, nama Tuhan Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan apa? Jawab. Gini ya Bang, ini kan Abang percaya Quran kan? Berbahasa asli bahasa Arab kan? Jangan bahas kitab saya, nama Tuhan saya Allah. Kitab suci saya Al-Quran. Bahasa yang ada di dalamnya bahasa Arab. Itu tak ada masalah. Sekarang yang bermasalah kitab Anda. Anda kan mengakui tadi kitab Anda bermasalah karena salah terjemah. Oke. Sekarang untuk membenarkan terjemahannya, nama Tuhan Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang seharusnya itu nama yang dipakai apa? Silakan. Nah, seharusnya nama yang dipakai itu Adonai Elohim.
Adonai itu bahasa Ibrani, Cak Bombom. Yang ditanya ini bahasa Indonesia. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda itu apa? Sang Kuriang, Nah, ini kan Tukul, berubah secara Timbul, drastis. Ucluk, Berubah secara drastis. Cuplis, Dari atau apa? Dari Adonai Elohim juga menjadi Allah. Mati meja. Kenapa bisa lari ke Tuhannya umat Islam? Katanya salah. Tuhan umat Islam itu katanya salah. Kitab Anda ini kan bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Kitab Anda bahasa Yunani. Yunani adalah kitab Anda. Ketika Anda mengatakan terjemahan kitab Anda salah dengan menggunakan kata Allah, maka yang benar harusnya menggunakan kata apa? Satu, timbul, tukul, Petrus, cuplis, toples, bom-bom, atau apa? Intinya gini abang ya, dalam kitab asli kami bahasa Ibrani tidak tertulis Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, I know. Sekarang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan Anda siapa? Petrus? Iya, Bang. Nabi Musa dan semua nabi. Oh, nama Tuhan Nabi Musa udah. Saya tidak suruh Anda cuci muka. Yang saya tanya, kitab Anda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nama Tuhan yang benar itu siapa? Kalau Allah kan salah menurut saudara tuh. Maka kitab Anda ketika masuk ke Indonesia, nama Tuhan Anda disebut apa? Yang benar. Kan saya sudah bilang, kalau gitu abang tanya aja di lembaga kitab Indonesia. Oh, dia nggak ngerti dia. Itulah yang saya katakan, bahwa saya ketika sebuah kitab, sebuah agama bermasalah, maka agama itu bermasalah dan otak penganutnya pun bermasalah. Ini dia. Tanya aja ke lembaga apa-apaan. Anda mengatakan salah, berarti Anda mampu mengkritisi. Ketika orang mengatakan salah, berarti dia tahu yang benar. Sekarang pertanyaan saya, yang benar itu menurut Anda yang mana? Tukul, Timbul, Darto Helen, Malih, siapa? Cuplis, Toples. Siapa nama Tuhan Anda itu yang benar? Ketika masuk ke Indonesia, menjadi apa nama Tuhan Anda? Kalau Allah itu salah, jadi apa nama Tuhan Anda? Ini namanya mengatasi masalah tanpa solusi. Ya, abang saya tidak pernah bilang kitab saya salah. Tetapi tadi Anda katakan terjemahannya keliru. Nama Allah itu tak dikenal di kitabnya Yahudi. Tapi kenapa Anda menggunakan kata Allah? Anda mengatakan itu salah, itu keliru. Itu masalah, aku bilang kan. Nah, sekarang kalau itu salah, ketika kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka Tuhan Anda yang adalah Theos selayaknya diterjemahkan dengan nama apa? Nyuhang, Nyinyo, atau apa? Jadi gini intinya ya bang. Nah, intinya. Apa? Ini yang saya tanya intinya. Intinya gini bang. Intinya gini bang. Intinya bingung. Ketika kitab Taurat tidak menulis kata Allah SWT. Ini intinya inti nih. Intinya inti nih. Nabi Musa dan semua nabi sebelum Muhammad lahir tidak mengenal. Jadi nama Allah itu salah. Jadi nama Tuhan dengan menggunakan Allah itu salah. Nah, nanti abang renungkan sendiri saja ya. Ada ya teman-teman Kristen, ternyata seorang Kristen pun kalau dia menanggalkan kata Allah dari kitab mereka, mereka bingung mau menggantinya dengan nama apa. Ganti aja pakai ini Banyuma. Ganti pakai panjang banget ehonya. Ganti pakai nama skincare. Gimana? Skincare setuju? Bagus. Oke. Pandai Bang Andi, pandai Jadi Bang Andi. Coba lagi, coba lagi.
Allah abang itu. Udah, ganti pakai nama skincare. Iya. Udah, diam. Udah aja John. Mari kita jual Tuhannya si John skincare. Silakan Bunda Rama, jual Tuhannya dia skincare. Apa mulai yang kata? Pakai skincare enggak? Tuhan kami bukan manusia, Tuhan Anda itu yang perlu pakai skincare karena dia manusia. Betul? Betul. Itu dia loading lama dia. Dia juga ya. Betul juga ya katanya. Iman abstrak, iman yang enggak ada punya akal. Bahkan dalam kitab pertama, kitab Taurat, tidak mengenal Allah. Kasihan ya bang. Kalau Lebih kasihan lagi kitabmu. Iya, kalau saya lihat abang kasihan Iya katanya banget. iya. Lebih kasihan lagi kitabmu. Karena di situ muncul kata Allah yang Anda tidak akui sendiri. Jadi abang tidak boleh bawa-bawa nama Bapa, karena Bapa di sini bukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Oh lala, udahlah. Bapa di sini adalah Udah kita berdosa kalau kita biarkan saudara kita ini ngomong. Nggak perlu apa-apa, gua mainin dulu 5 menit. Habis oksigennya di dalam, habis. Baterainya Emang nggak ada lowbat. ya? Yang kayak John, Tuhan kamu itu jenis kelaminnya apa ya? Ya John nggak jelasnya. John, Tuhan kamu laki-laki atau perempuan? Pertengahan kali. kalau Tuhan Yesus yang datang menjadi manusia itu laki-laki bang. Oke, Ada jadi apa? Tuhanmu laki-laki ya? Mikir dia. Mikir. Laki-laki saya sudah bilang Yesus itu laki-laki. Enggak dirimu laki-laki apa bukan? Tanya tadi. Kalau Tuhanmu laki-laki, John, Tuhanmu laki-laki, kenapa dia tidak menikah? Dia nggak suka perempuan. Nah karena dia kudus, bukan seperti Kudus. Muhammad. Ya. Kudus. Jangan-jangan dia nggak normal. Tabimu yang Apa juga tidak? John, apakah Yesus itu normal atau tidak? John, Yesus waktu Yesus hidup normal enggak? Bagaimana? Normal enggak? Yesus menjadi manusia seutuhnya yang sempurna lahir dan batin, oke? Normal enggak dia? Normal. Kan saya sudah jelaskan, abang tuli atau apa Oke. ya? Ya, apakah dia suka sama perempuan? Nggak ditulis tuh. Ah? Enggak ditulis tuh dia bilang. Oh, nggak ditulis. Tapi Yesus juga nggak ditulis kudus. Kenapa kau tambahin? Ngarang itu memang. Kenapa kamu bilang Yesus nggak ditulis kudus? Waduh, PA ini anak. Dia yang PA, dia kita dibilangin PA. Walas. Bisa ngomong sama umat-umat. Dia kalau ke kunci dia menghujat, ke kunci nggak bisa jawab, dia nggak PA lah apa. Ke kunci dia itu congornya. Susah ngomong sama iman yang abstrak. Ngomong udah nggak jelas mah menghujat kalau itu nggak tahu diri betul. John, Tuhan kamu ada berapa sih, John? John. Saya mau lihat siapa? Coba. John, Tuhan kamu ada berapa? Tuhan saya. Berapa? Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, oke? Oh, jadi banyak. Kan saya sudah bilang Tuhan saya tidak dapat dijelaskan dengan angka atau dengan jumlah. Kalau Yesus itu Kalau dijelaskan dengan angka, dengan jumlah, berarti Tuhan itu terbatas.
Buset. Ada berapa yang bersaksi di surga? Iya, iya. Oh wow. Ada berapa yang bersaksi di surga? Di surga itu yang bersaksi itu Bapa, Anak, dan Roh. Dan itu bukan Bertiga. angka, dan itu bukan jumlah. Itu berapa itu? Itu berapa? Atau berapa? Seakan saya sudah bilang itu bukan angka, itu bukan jumlah. Padahal di situ disebut angka loh, disebut dengan kata trace dalam bahasa Yunani. Ada kitab ada enggak? Itu enggak. Di Bukan 1 sendiri, Yohanes sekali. 5 nomor 7, sebab ada 3. Berapa? Berapa? Sebab ada 3. Berapa? Terus Ya Tuyush. Giliran ketabok dengan Bibelnya sendiri. Tuyush. Ini sudah jelas-jelas ada 3. Kau bilang Tuhanmu enggak 3. Dasar kucluk penyembah Tuhan yang mati. tiga yang dimaksud itu bukan angka ya, dan jumlah ya bang. Jadi abang jangan sok-sok tahu. Oke? Sok Iblismu tahu suruh sekolah tentang dulu iman. kalau mau menipu. Sok tahu Iblis tentang yang iman ada di saya. dalam dirimu itu Sok kalau tahu. mau menipu jangan kayak Yes, gitu dong. kali. Masa 3 bukan angka? Jadi 3 itu apa? Obat cacing. Tiga di situ maksudnya adalah transendennya Allah. Aduh, ini anak Tuhan bener-bener. transenden, transgender kali. Ya, kayak John itu gak jelas ini. Mau cewek gak jelas. Masa cowok Mau suaranya menipu gak itu di sini tidak ada orang Islam yang bisa kamu tipu, Cak Ayu. Nggak ada, orang Islam itu berakal semua. Masakan Bang, angka, itu bukan masakan saya 3 tipu, dibilang Bang. bukan angka. Bukan saya tipu. Lah, Tuhan itu kamu- transenden. Kamu Tuhan transenden, transenden, siapa dia yang bukan- ngajarin kalau dia Tuhan itu tidak transenden? sama. Apa arti transenden? Apa arti transenden? Tak bingung dia. terbatas dan tak terhingga bang. Ini terhingga cuma 3. Dasar kucluk. Kalau disebut 3 berarti cuma 3, bukan 4, bukan 5. Dia cuma 3, berarti dia terbatas. Cak Tidak Ayu. menjelaskan angka bang. Ini Bang, sudah paham disebut tidak? angkanya 3. Kue dadar. Tiga di situ bukan menjelaskan angka. Itu menurutmu Kata karena itu. kamu nggak pakai akal, kau pakai iman. Sudah jelas-jelas 3 disebut di situ itu bukan angka Iya, katanya. Lalu 3 itu apa? Kue lapis. Itu kan iman saya. Itu kan iman saya. Berarti imanmu bermasalah. Imanmu iman penipu Iman berarti. apa yang bermasalah? Kasihan Ya, ini saya. bermasalah imanmu. Tuhanmu 3, kau bilang bukan 3. Kan pembohong, penipu, pendusta. Sudah jelas-jelas Abang yang disebut 3. bermasalah, Tuhannya karena semua 3. para nabi tidak Tuhanmu mengenal Allah. sudah disebut 3, kau bilang bukan 3. Apa sih orang ini? gak jelas. Iya. Sama kelamin. Abang yang bermasalah karena Allah itu tidak ada. Alias Terus kenapa kamu menggunakan kata Allah? tadi saya sudah jelaskan buat abang. Apa? Kalau Allah itu abang- salah, abang itu lalu bukan Tuhanmu dalam manusia. bahasa Indonesia Bukan apa bukan namanya? Hei, Tuhanmu dalam bahasa Indonesia itu apa namanya? Dalam Skincare. bahasa Indonesia ya Allah. Iya, Katanya salah. katanya salah. Iya, tetapi kalau kita panggil Allah itu bukan tertuju kepada Allah SWT bang, tetapi Iya, tertuju kepada Adonai terus dari Elohim. mana? Dari mana datanya kata Allah itu dari mana? Dari terjemahannya diambil Apa? dari terjemahan Arab kata Allah itu. Aduh. Apa berarti? Ini kalau kita lihat, pernah nggak adik-adik melihat ini? Tempat ayam bertelur mengeram, itu apa namanya di daerah kalian? Baka, baka. Boti.
Apa Kamboti namanya? kalau di saya. Kamboti kalau di sini. Iya. Bangka juga bisa. Nah, kalau di daerah teman di Jawa apa namanya? Tempat ayam bertelur mengeram itu apa namanya? Oh, apa ya? Tempat ngangker ayam, tempat angker ayam. Tempat ngerem. Jerami, Kemana? tarangan. Tarangan. Ini tarangan yang dikasih roh. Yang kita hadapi bicara ini tarangan ayam yang dikasih roh ini, makanya kayak gitu, belum sempurna dia, belum menetas. Tapi Bang Juma paham nggak? Apa nama ayam yang nggak jadi itu? Kalau apa namanya? Itu namanya ampiri. Nah, ini si Jo ini kalau amporo ini. Kalau ini amporo. Aduh. Ini ayam yang nggak jadi nih. Tapi dikasih roh gitu. Kasih roh jadi Poro. belepotan. Udah. Kasihan. Saudara John adalah lebih baik Anda pergi ini dulu, terapi dulu, nggak usah ikut debat dulu Bang. Abang terapi aja dulu, ikatkan badan Anda dengan batu 20 kilo, naik perahu, begitu ada jarak sekitar 30 meter dari pantai, buang badan Anda turun. Mudah-mudahan Anda bisa membaik ya, itu terapi aja dulu. Jangan diskusi dulu. Mudah-mudahan terselamatkan. Mati. Jangan dulu ikut diskusi, terapi dulu, konsentrasi untuk. Nggak usah ikut diskusi. Iya. Nah, Anda ke laut, kasih di belakang Anda itu batu 30 kilo, lompat. Mudah-mudahan begitu Anda keluar dari laut 1 minggu ke depan bisa sembuh ya, amin. Ya kalau dia bisa renang bang, kalau nggak bisa renang, 30 Itu kilo. namanya diladung. oke, Diladung, aku iya. izin nyapa dulu.